Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, terima kasih kepada Pak Ian Awaludin STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2. Dan sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nirwana dengan NIM 60800120022. Kelas A, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Saya akan mempresentasikan bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan akhir sampah. Menurut Kodatia 2003, sampah merupakan limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Atau dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan akhir sampah terdiri atas 5, yaitu open dumping, composting, sanitary landfill and control landfill, incineration, dan recycling. Open dumping, bentuk pemusnahan atau pembuangan akhir sampah yang pertama yaitu open dumping. Open dumping sendiri itu merupakan jenis pembuangan akhir yang paling sederhana dan paling murah, yaitu penyediaan suatu lokasi terbuka dan sampah dibuang begitu saja, bukan cara reklamasi. Lokasi pembuangan terbuka ini hendaknya dipilih pada tempat yang agak rendah agar debu-debu maupun sampah dari jalan dapat dipadamkan. Oleh karena itu cocok untuk sampah hasil sapuan jalan, abu, dan benda-benda yang dapat dibakar. Perlu diperhatikan agar tanahnya kedap air untuk menjaga cairan limbah yang tidak sampai merambat jauh ke tempat lain, dibawa oleh aliran tanah. Potensi pencemaran lingkungan open dumping yaitu bila bercampur dengan sampah organik, maka tempat ini akan menjadi sumber pencemaran lingkungan, seperti yang bau yang tidak sedap, kebakaran, berkumpulnya lalat, nyamuk, dan tikus, serta dapat menjadi sumber penyakit menular. Akibat pembusukan sampah ini akan timbul cairan limbah, dan juga estetika lingkungan yang ada pada tempat pembuangan sampah ini akan buruk karena pembarangan yang kotor. Oleh karena itu, tidak terkendalinya jenis sampah yang akan dibuang, maka jenis pembuangan akhir sampah seperti ini tidak disarankan lagi. Jenis pembuangan akhir sampah yang kedua yaitu composting. Composting didefinisikan sebagai suatu proses dekomposisi atau penguraian secara biologis dari senyawa-senyawa organik yang terjadi karena adanya kegiatan mikroorganisme yang bekerja pada suhu tertentu. Merupakan salah satu pengelolaan sampah organik menjadi material baru seperti humus yang relatif stabil dan lazim yang disebut kompos. Composting dengan bahan baku sampah domestik merupakan teknologi yang ramah lingkungan, sederhana, dan menghasilkan produk akhir yang sangat berguna bagi kesuburan tanah atau tanah penutup bagi landfill. Proses pengomposan mereduksi volume timbunan sampah hingga 75%. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pengomposan yaitu bakteria, Actinomycetes, dan fungi.
Mikroorganisme yang bekerja pada proses pengomposan selain yang disebutkan tadi di awal, itu mesophyllage yang merupakan mikroorganisme yang hidup pada temperatur 23 derajat sampai 45 derajat Celcius, seperti jamur, Actinomycetes, cacing tanah, cacing kremi, keong kecil, semut, kumbang tanah. Selain itu ada thermophilic, yaitu mikroorganisme yang hidup pada temperatur 45 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius, seperti cacing pita, protozoa, rotifera, dan kutu jamur. Proses pembuatan komposnya juga itu yang pertama itu pencacakan sampah organik, kemudian setelah dicacak diberi efektif mikroorganisme 4 atau M4. Setelah itu bisa dilihat pada gambar, prosesnya itu seperti ini. Setelah dicacak, dikeringkan, baru dikasih EM4, dibungkus. Setelah itu hasilnya itu akan seperti ini, kompos yang sudah matang. Pembuangan bentuk pembuangan akhir sampah yang ketiga itu sanitary landfill dan control landfill. Sanitary landfill itu sendiri atau perguruan pengurugan berlapis bersih merupakan sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematik dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari. Sedangkan kontrol landfill atau pengurugan berlapis terkendali merupakan sarana pengurugan sampah yang bersifat antara sebelum mampu melaksanakan operasi pengurugan berlapis bersih tempat sampah yang telah diuruk dan dipadatkan di area pengurugan ditutup dengan tanah sedikitnya 1 kali setiap 7 hari. Sanitary landfill itu sampahnya itu diratakan dan ditimbun dengan menggunakan lapisan tanah dan pasir. Hingga saat ini menggunakan metode yang merupakan metode yang paling ekonomis dengan dampak lingkungan terendah. Sanitary landfill yang dikelola dengan baik dapat mengubah area yang tidak berguna menjadi open space yang menarik. Sanitary landfill yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran air tanah. Klasifikasi landfill. Berbicara tentang sanitary landfill and control landfill, perlu diketahui apa sih klasifikasi dan syarat landfill itu sendiri. Klasifikasi landfill yaitu landfill untuk sampah perkotaan. Yang kedua, landfill untuk sampah yang ukurannya telah diperkecil. Maksudnya itu tidak memerlukan penutupan setiap hari, mengurangi persoalan bau lalat dan tikus, mengurangi jumlah tanah penutup, dan memerlukan fasilitas untuk memperkecil ukuran sampah. Yang ketiga yaitu landfill untuk satu jenis sampah atau monofill. Maksudnya abu sisa pembakaran atau limbah industri. Syarat-syarat lokasi landfill itu yang pertama itu batasan lokasi, yang kedua ketersediaan lahan, yang ketiga akses, yang keempat kondisi tanah dan topografi, yang kelima kondisi klimatologi, yang keenam hidrologi air permukaan, yang ketujuh kondisi geologi dan hidrologi, dan yang kedelapan itu kondisi lingkungan lokal. Dan umumnya landfill terletak di daerah yang jauh dari pegunungan. Mekanisme pelaksanaan landfill itu adalah sampah dimasukkan ke dalam lubang, dipadatkan, dan ditutup dengan tanah, mengurangi jumlah tikus, lalat, dan vermin lainnya, mengurangi bahaya kebakaran, mengurangi bau, mengurangi bahaya pencemaran air permukaan dan air tanah. Sistem baru dilengkapi dengan pengumpulan air lindi dan gas yang dihasilkan sebagai dekomposisi. Kekurangan sistem sanitary landfill yang pertama yaitu timbulnya gas yang dapat menyebabkan pencemaran udara seperti metan, H2S, NH3, dan lainnya. Gas H2S dan NH3 tersebut walaupun jumlahnya sedikit namun dapat menyebabkan bau yang tidak enak sehingga dapat merusak sistem pernapasan tanaman dan membuat tanaman kekurangan gas oksigen dan akhirnya mati.
Yang ketiga terjadinya kebakaran pada landfill. Keempat, kontaminasi air tanah atau aquifer oleh leakage dan sisa-sisa tanah yang terkontaminasi. Yang kelima, timbulnya masalah lingkungan seperti bau, debu, sumber penyakit, dan polusi suara. Bentuk pemusnahan sampah atau pembuangan akhir sampah yang keempat yaitu incineration, yang merupakan metode pemusnahan sampah dengan cara pembakaran dan sudah dipakai secara luas di negara-negara maju. Kelebihannya itu merupakan sistem pengolahan sampah tingkat tinggi. Sistem ini juga dapat mengolah berbagai jenis sampah, polutan organik dapat dimusnahkan dengan teratur, dan polutan inorganik terkonsentrasi di bagian residu, dan panas yang ditimbulkan dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Di balik kelebihannya itu juga terdapat kekurangan, yaitu biaya investasi dan biaya operasional itu cukup mahal. Kekurangan pada sistem insinerator itu pertama dihasilkan abu kurang lebih 15% dan gas yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Gas yang dihasilkan dari pembakaran dengan menggunakan alat ini dapat mengandung gas pencemar berupa NOx dan SOx dan lain-lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Dapat juga menimbulkan air kotor saat proses pendinginan gas maupun proses pembersihan insinerator dari abu maupun terak. Kualitas air kotor dari instalasi ini menyebabkan COD meningkat dan pH menurun. Memerlukan biaya yang besar dalam menjalankan insinerator, dan penggunaan insinerator ini tidak dapat berdiri sendiri dalam pemusnahan sampah, tetapi masih memerlukan landfill guna membuang sisa-sisa pembakaran. Bentuk pembuangan akhir sampah yang kelima yaitu recycling. Recycling atau daur ulang. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi produk baru atau berbeda dari semula. Seperti contohnya itu sampah plastik diubah menjadi tas, kan menjadi produk yang baru lagi. Kegiatan ini, recycling ini juga merupakan kegiatan tambahan karena tidak semua sampah dapat didaur ulang. Dalam kaitannya dengan life cycle, perlu diingat bahwa recycling adalah kegiatan industri yang juga membutuhkan energi dan dapat mencemarkan lingkungan. Bahan-bahan yang dapat didaur ulang itu seperti kertas, plastik, logam, dan gelas. Sistem pembuangan akhir kota-kota di Indonesia. Sistem pembuangan akhir kota-kota di Indonesia seperti di Kota Medan menggunakan sistem pengolahan open dumping, Kota Palembang menggunakan juga open dumping, Jakarta kontrol landfill, Bandung kontrol landfill, Surabaya kontrol landfill, Padang kontrol landfill, Bogor open dumping, Malang kontrol landfill, Magelang sanitary landfill, Yogyakarta kontrol landfill, Pacitan kontrol landfill, dan Manokwari open dumping. Dalam pembuangan sampah akhir itu juga perlu dikelola dengan baik. Pengolahan sampah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai yaitu pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah yaitu reduce, pemanfaatan kembali sampah reuse, dan pendauran ulang sampah recycle.
Tapi penanganan dan dampak negatif terdapat juga dampak negatif dari pengolahan sampah yang tidak sesuai prosedur. Yang pertama, timbulnya bau dari timbunan sampah di TPA dan TPS. Sumber berbagai macam penyakit seperti malaria, demam, kolera, jamur, dan penyakit kulit lenyam. Merembesnya air lindi dari TPA ke air tanah dangkal. Meluapnya air lindi ke permukaan. Menurunnya kualitas air akibat pembuangan sampah ke sungai. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang salahnya datang dari saya dan benar itu datang dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.